Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama aku Muhammad Rizal di channel YouTube pribadiku ini. Oke guys, kali ini aku mau bahas nih seorang sosok pejuang tangguh dari tanah Sunda yang berperan besar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia dan revolusi Indonesia. Namun, sebelum lanjut, mohon dukungan kepada sobatku semua untuk like, subscribe, dan komen channelku ini ya kawan-kawan. Oke, aku hitung nih kawan-kawan. Satu, dua, tiga, empat, lima, gas. Kita mulai. Umar Wirahadikusuma lahir di Situraja Sumedang, Kresidenan Priangan pada tanggal 10 Oktober 1924 dari pasangan Raden Rangga Wirahadikusuma dan Raden Ringrum yang merupakan putra kelima. Umar dilahirkan sebagai keluarga bangsawan. Ayahnya seorang Wedana Ciawi dan ibunya adalah putri dari Patih Demang Kartamenda di Bandung. Ibunya meninggal dunia ketika Umar masih kecil, oleh karenanya Umar dirawat oleh neneknya, yaitu Nyi Raja Juwita di Cicalengka, Bandung. Umar kecil sempat bersekolah di taman kanak-kanak hingga memasuki kelas 1 di HIS, yaitu Hollands Inline School, dan tidak sempat menyelesaikan pendidikannya di Cicalengka karena neneknya tidak lama meninggal dunia. Setelah kepergian neneknya, ayah Umar membawanya ke Ciawi antara tahun 1928 sampai 1929. Umar meneruskan pendidikan di ILS Tasikmalaya dan Mulo Pasundan. Kemudian ia menyelesaikan pendidikan terakhirnya di jenjang formal, yaitu di Universitas Pajajaran pada tahun 1957. Kemudian beliau memulai pendidikan kemiliterannya pada zaman Jepang. Ia mengikuti latihan pemuda Seinen Dojo atau Sunen Danko Tangerang pada tahun 1943 sebelum beliau masuk ke universitas. Lalu masuk latihan perwira yaitu di Sondanko, Tentara Pembela Tanah Air atau disingkat dengan PETA di Bogor pada tahun setelahnya yaitu 1944 sebelum kemerdekaan Indonesia. Kemudian pendidikan Chandra Muka pada tahun 1951, kemudian SSKAD Angkatan Darat pada tahun 1955 hingga Sus Jenderal pada tahun 1966. Nah, perjalanan karirnya dimulai sebagai Komandan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Cicalengka, Jawa Barat pada tahun 1945. Dan pada masa awal revolusi itu, sejumlah pemuda Sunda bergabung masuk tentara. Sebagian dari mereka berasal dari keluarga bangsawan, di antaranya yaitu Umar Wirahadikusuma. Ia masuk tentara atas kesadarannya sendiri untuk membela tanah air. Anak bangsawan yang sudah berpendidikan formal di Mulos atau yang setara dengan SMP, kemudian mendirikan TKR di Cicalengka tanggal 1 September 1945. Kemudian menjadi Wakas Res 10 Tasikmalaya 1946 dengan pangkat kapten. Lalu menjadi ajudan Panglima Kodam Pangdam 6 Siliwangi yang ketika itu dijabat oleh AH Nasution. Kemudian setelah itu beliau Umar menjadi dirlat di Garut pada tahun 1947 serta komandan batalion di 1U3 Cirebon pada tahun 1947. Kemudian dipercaya menjabat Danyon 4 garis miring B 12 Solo 1900 13 Solo 1949. Komandan-komandan militer kota, komandan-komandan militer kota dan KMK Cirebon, Kasudil Div Siliwangi, Kasudif Siliwangi 1951, Kasbegif L Cirebon 1952, dan Res 11 Kop Sektor A 1952 sampai 1953. Dan Inspektur Jenderal atau Irjen T dan
T 111 1953 sampai 1954. Ia pun sempat menjadi pengganti sementara SU-2TT3 sebelum menjabat dan Men 10 dan RTF Sigulga dengan pangkat Leopold pada tahun 1957. Nah, dari Sibolga ini, ia dipromosikan menjabat Komandan Komando Militer Kota Besar dan KMKB Jakarta Raya pada tahun 1959, lalu menjadi pejabat Pangdam 5 Jaya 1 1960 sampai menjadi Pangdam 5, sampai pada Pangdam 5 atau Jaya ini ia ikut menumpas G30 SPKI. Selain menumpas G30 SPKI, dia juga banyak terlibat dalam operasi militer, mulai dari peluncuran senjata Jepang di Cicalengka, Tasikmalaya pada tahun 1945, kerusuhan merah di daerah Cirebon, Brebber, dan Tegal 1946 sampai 1947, Class 1 1947 sampai 1948, dan Wirecrest 2 atau daerah gerilya 3 Kuningan Barat sebagai Komandan Batalion 1 Brigade Cirebon 1947 sampai 1948. Ia juga ikut dalam operasi penghancuran pasukan Sultan Akbar Ciniru atau Kuningan 1947, penumpasan peristiwa Madiun sebagai Komandan Batalion 4 dengan pangkat Mayor 1948 sampai 1950, kemudian Kelas 2 sebagai Komandan Tropon Long Mars Solo Tasikmalaya Barat sampai Ciamis Utara pada tahun 1948 sampai 1950. Kemudian penumpasan Darul Islam atau DI Jawa Barat dan penumpasan PRRI di Tapanuli. Kemudian kehandalannya mendukung Panglima Kostrad Maijen Soeharto menumpas PKI. Ia pun dipercaya menjabat Panglima Komando Strategi Tiadangan Angkatan Darat atau disingkat Pangkostrad pada tahun 1965 sampai 1967, di mana beliau menggantikan Maijen Soeharto sendiri. Beberapa bulan kemudian diangkat menjadi Pangkolaga, lalu menjadi Wakil Panglima Angkatan Darat Wapangad pada tahun 1967 sampai 1969. Karir militernya kemudian berpuncak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pada Desember 1969 sampai April 1973. Setelah itu, ia menjabat Ketua Badan Pengawas Keuangan BPK selama 10 tahun lamanya di masa jabatan 1973 sampai 1983. Nah, ini kawan-kawan. Dan yang perlu di-highlight juga pada peristiwa G30 SPKI, di mana pada pagi hari 1 Oktober 1965, 6 jenderal itu pun diculik dari rumah mereka. Sebagai Panglima Kodam 5 Jayakarta, Umar berkeliling kota untuk memeriksa keamanannya setelah mendengar tentang penculikan dan melihat pasukan tak dikenal menduduki lapangan Merdeka. Umar mengirim kabar kepada Panglima Kostrad Mayor Jenderal Soeharto. Umar menerima keputusan Soeharto untuk mengambil komando Angkatan Darat dan mendukungnya dalam usaha untuk menindak usaha kudeta. Menjelang tengah hari, Umar menerima perintah dari Presiden Soekarno yang dicurigai berada di Halim, tempat di mana 6 jenderal diculik. Soeharto khawatir bahwa ini adalah upaya untuk membunuh Umar dengan memerintahkannya ke Halim. Umar mengikuti permintaan Soeharto dengan menolak perintah Presiden Soekarno tersebut. Kemudian setelah Soeharto merebut kembali kendali situasi di Jakarta, Umar kemudian mengkonsolidasikan situasi. Dia memberlakukan jam malam dari jam 6 sore hingga jam 6 pagi dan memonitor semua surat kabar ibu kota. Ketika peristiwa diduga didukung oleh Partai Komunis Indonesia, Umar menyetujui pembentukan gabungan aksi untuk membasmi gerakan 30 September. Nah, meskipun ia bukan bagian dari lingkaran dalam Soeharto, Umar memenangkan kepercayaan besar dari Soeharto atas bantuan
dan dukungan yang diberikan dalam menyelesaikan G30 SPKI saat Soeharto. Umar Wirahadikusuma mengucapkan sumpah jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 1983 sampai 1988. Awalnya, ketika ia dipilih menjadi Wakil Presiden, banyak kalangan tidak menduga sebelumnya. Tapi sosoknya yang tidak ambisius rupanya telah menempatkannya memperoleh kepercayaan dari Presiden Soeharto ketika itu. Dan pada bulan Maret tahun 1983, Umar mempercayai puncak karirnya Soeharto yang telah dipilih untuk masa jabatan keempat sebagai presiden berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana memilih Umar untuk menjadi wakil presidennya. Pemilihan ini dianggap menjadi pilihan yang agak tak terduga, mengingat karir Umar dalam politik di Indonesia tidak lebih memucat dibandingkan dengan dua pendahulunya, yaitu Sultan Hamengkubuwono IX dan Adam Malik. Meskipun kepribadian rendah hati, Umar memiliki reputasi yang baik dan dihormati secara luas. Dan sebagai wakil presiden, Umar menjadi salah satu dari sangat sedikit dalam rezim Soeharto yang memilih untuk memberantas korupsi. Sebagai orang yang religius, Umar berharap bahwa agama dapat digunakan untuk mengubah koruptor untuk melakukan perbuatan yang benar. Umar juga melakukan inspeksi kejutan, kadang-kadang penyamaran ke kota-kota dan desa-desa daerah untuk memantau bagaimana kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap rakyat. Selama menjadi wakil presiden juga, Umar yang juga mengadakan pelayanan doa di Istana Wakil Presiden. Nah, kalau sekarang itu ada di Istana Presiden, kawan-kawan, yang diadakan oleh Kubul Waton, yang diketuai oleh Kiai Haji Mustafa Akil. Nah, ini bisa menjadi contoh juga nih, kawan-kawan, untuk presiden selanjutnya di tahun 2004 pemilihan nanti ya. Apakah kita bisa melihat apakah dilanjutkan estafet dari doa di istana itu atau tidak, atau bagaimana, kita lihat saja ya, kawan-kawan. Oke, karir Umar sebagai wakil presiden berakhir pada Maret 1988 ketika ia digantikan oleh Sudarmono. Banyak yang kecewa melihat dia tidak melanjutkan untuk masa jabatan kedua sebagai wakil presiden. Hal ini menjadi bukti reputasi yang baik bahwa Sudarmono ingin memastikan penerimaan Umar untuk tidak melanjutkan sebagai wakil presiden untuk periode selanjutnya. Nah, di sini kita tidak tahu nih, di dalamnya itu bagaimana pastinya. Oke, mantan wakil presiden Republik Indonesia yaitu Umar Wirahadikusuma meninggal dunia akibat penyakit jantung pada Jumat 21 Maret 2003 pagi. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat pada 1969 sampai 73 ini menghembuskan napas terakhir pada usia 79 tahun di Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Jenazah beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan. Sebelum dikubur, jenazah disemayamkan di rumah duka di Jalan Teguh Umar nomor 61 Jakarta Pusat. Sejumlah pejabat dan mantan pejabat negara seperti Presiden Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden Hamzahas, dan mantan Presiden B.J. Habibie datang melayat. Almarhum meninggalkan seorang istri, 2 orang putri, dan 6 orang cucu. Menurut Nyai Karlina Umar, sebelum meninggal, mendiang sempat menyampaikan rasa syukur karena bisa berbakti kepada bangsa dan negara. Oke, sobat-sobat YouTube semua, tadi merupakan biografi wakil presiden keempat kita, yaitu Umar Wirahadikusuma, yang sudah aku jelaskan. Namun jika dirasa dari penjelasanku tadi ada yang kurang, mohon koreksi dengan komen di bawah ya, kawan-kawan. Jika kamu merasa menambah pengetahuan baru dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.